Good morning, my students. I hope you are in a good condition and you have strong spirit to study from your home and listen the explanation from me. For today's meeting, I would like to tell you about what is noun. Noun is one of part of speech. Jadi noun itu adalah bagian dari parts of speech. Parts of speech itu adalah bagian ujaran dalam bahasa Inggris. And noun in bahasa is kata benda. Jadi noun itu adalah kata benda. Oke. Kata benda itu bisa terdiri dari bermacam-macam. Ada kata benda terkait dengan manusia, hewan, tumbuhan, atau mungkin benda-benda yang ada di sekitar kita. When we are talking about noun, we will not be able to go away from singular and plural, from the function of noun and many things. Okay, the first we are going to talk about the function of noun. Kata benda itu mempunyai beberapa fungsi. The first function is as subject. Fungsi yang pertama yaitu sebagai subjek dalam kalimat. Example-nya, Johnny has read the book for 3 hours. The lion eat a goat. Jadi Johnny dan the lion-nya itu sebagai subjek di dalam kalimat itu. Selanjutnya, noun can be object in a sentence. Jadi noun itu juga bisa jadi objek. Kalau tadi sebagai subjek, Johnny dan the lion. Kalau ini sebagai objek. Kalau objek itu berarti in the end of sentence, di akhir kalimat. Mr. John is a doctor. The doctor itu adalah noun dan kebetulan itu objek. She was a chef. Dia chef. Nah, chefnya itu adalah objek dan objeknya itu noun. Then as object langsung atau direct object, maksudnya objek langsung itu apa? Objek langsung adalah objek yang mendapatkan perlakuan langsung dari subjeknya. Contohnya, he bought a car last week. Dia membeli mobil. Mobil itu mendapatkan perlakuan dibeli dari dia. Dia membeli apa? Mobil, gitu ya. Messi kicks the ball. Messi menendang apa? Menendang bola. Langsung dari bola itu mendapatkan perlakuan dari Messi. Yang selanjutnya yaitu noun sebagai objek yang tak langsung atau indirect object. Yang namanya indirect object itu berarti objek itu tidak mendapatkan perlakuan langsung dari subjeknya. Example-nya, she gave her mother a flower. Jadi ini objeknya ada dua, yaitu mother dan a flower. Tetapi yang menjadi indirect object adalah mother, sedangkan flower itu adalah direct object. Karena apa? Karena flower itu mendapatkan perlakuan langsung dari memberi. Dia memberi bunga, bukan dia memberi ibu, tapi dia memberi bunga kepada ibu. Maksudnya seperti itu. Jadi bunganya itu yang langsung mendapatkan perlakuan dari kata kerjanya, bukan ibunya. Pun dengan my father brought my sister a cute doll. Jadi my father brought my sister a cute doll itu yang menjadi indirect object adalah sisternya. Sementara doll, cute doll itu sebagai direct objeknya. Yang terakhir sebagai kata keterangan atau adverb of preposition. Jadi kata keterangan setelah kata depan. Nah, contohnya, she has arrived at the airport. Dia telah tiba di bandara. Jadi airport itu adalah kata keterangan dan kata keterangan itu adalah kata benda, yaitu airport. Pun dengan students study English at the school. Next, we are going to talk about kinds of nouns. There are some kinds of nouns. The first is countable and uncountable noun. I believe that all of you have been familiar with the terms of countable and uncountable noun because when you were in the senior high school or junior high school, you had learned about this material. Yeah. Okay, countable noun means that the noun that can be counted. Jadi kata benda yang bisa dihitung. An uncountable noun means that those nouns that cannot be counted. Jadi kalau kata benda countable itu yang bisa dihitung, kalau uncountable berarti yang tidak bisa dihitung. Okay. We are going to talk about the example of countable and uncountable noun. Mango, mangoes, apple, and man, ya. Jadi untuk kata benda yang bisa dihitung itu biasanya ya benda-benda yang konkret yang ada di sekitar kita itu. Contohnya ada mango, ada apple, ada orange, ada man, ada animal, ada maybe butterfly, ada
flower, ada computer dan lain sebagainya itu. Biasanya kalau bentuk yang countable noun, bentuk kata benda yang bisa dihitung, itu ketika bentuknya tunggal satu saja ya, itu tidak boleh ada tambahan apapun di kata benda tersebut. Contohnya minggu. Minggu ketika itu cuma satu ya minggu aja. Terus itu apple ya apple aja, man ya man aja. Tetapi ketika berubah menjadi jamak lebih daripada satu, bisa jadi 2 mangoes, 3 mangoes, 4 apples, dan pokoknya kelipatan lebih daripada satu, maka itu harus ditambah s ataupun es. Untuk kata benda yang berakhiran bunyi huruf vokal seperti o, berakhiran huruf o, itu harus ditambah dengan es. Berakhiran huruf y, maka y-nya harus dirubah menjadi huruf i lalu ditambah es. Lalu berakhiran huruf s, maka juga harus ditambah es. Nah, berakhiran huruf x juga harus ditambah es. Nah, itu contohnya ada minggu menjadi minggu. Kalau apple itu hanya ditambah s. Pokoknya yang selain yang saya terangkan tadi, maka ketika lebih dari satu harus ditambah es. Selain itu ditambah s saja. Kurang lebih hampir peraturannya sama dengan simple present itu, yang untuk peraturan apa yang harus tambah s ataupun s. Cuman bedanya kalau di noun ini kata benda, kalau simple present itu di kata kerjanya. Nah, ini beda ini, man kok nggak jadi mens ya, kok jadi man. Nah, ini memang peraturannya sudah dari sananya. Kok gitu Pak ya? Saya jawabnya ya memang sudah dari sananya seperti itu namanya bentuk irregular noun, bentuk kata benda yang tidak beraturan. Ada man, ada woman, women ya. Lalu ada lagi mouse, mice, mouse itu tikus ya, menjadi mice, mice, M-I-C-E ya, mice. Lalu ada gigi ya, tooth jadi teeth ya, ada foot jadi feet, foot bukan makan tapi kaki itu foot jadi feet, dan lain-lain. Selanjutnya, uncountable noun merupakan jenis kata benda yang tidak dapat dihitung jumlahnya kecuali menggunakan media. Contohnya ada sugar, oil, water, sand. Pokoknya jenis-jenis yang berbau zat itu tidak bisa dihitung. Bisanya dihitung itu ketika ada medianya seperti a spoon of sugar, sesendok gula, atau ada takarannya ya, a bottle of oil, a glass of water, a sack of sand, atau a liter of oil, a kilo of sugar. Itu bisa ada takarannya atau ada medianya, bisa. Perbedaan countable dan uncountable noun. Untuk countable noun itu jelas adalah kumpulan benda-benda yang dapat dihitung, dan uncountable noun adalah kumpulan benda-benda yang tidak dapat dihitung. Countable noun tak perlu menggunakan media untuk bisa dihitung, sedangkan uncountable noun harus menggunakan media. Setiap noun yang berbentuk countable noun bisa berjumlah tunggal atau jamak, sedangkan uncountable noun tidak. Jika tunggal dalam countable noun tidak bisa tidak ditambah akhiran s atau es. Jika jamak maka ditambah akhiran s atau es. Sedangkan dalam uncountable mau tunggal mau jamak itu tidak bisa ditambah s ataupun es. Mau sedikit banyak enggak boleh tambah s ataupun es untuk yang uncountable noun. Ini ada contohnya di dalam kalimat ya, bisa kalian lihat ada watermelons digunakan di kalimat itu. Lalu ada house juga, itu kata benda juga yang bisa dihitung. Man ini jamak ya. Market sini juga jamak, itu bisa digunakan dalam kalimat ya. Bisa kalian perhatikan. Oke. Selanjutnya kita akan lihat contohnya yang di uncountable noun di dalam kalimat. Ada sugar nih, sugar digunakan di dalam kalimat. I need a little sugar into my coffee. Lalu oil, please buy me a bottle of oil ya. Do you need a cup of coffee? Ya, terus itu ada yang terakhir, I need much money for my life. Aku butuh banyak uang untuk hidupku. Selanjutnya ada proper noun dan common noun. Proper noun itu adalah a kind of noun that belongs to specific name. Biasanya itu terkait dengan nama. Entah itu nama kota, nama negara, nama orang, atau nama produk. Nah, itu biasanya termasuk dalam proper noun. Example-nya Gramedia, Jakarta, Yogyakarta, Indonesia, Budai, Doni, Wahid, dan lain sebagainya.
Lalu ada common noun. Common noun merupakan jenis kata benda yang penggolongannya sangat umum atau secara umum. Example-nya ada city, shop, market, and town. Bedanya proper sama common noun itu apa? Kalau proper noun itu harus ditulis dengan awalan capital letter, huruf besar. Sementara kalau common noun itu harus ditulis dengan huruf kecil semuanya. Nah, ini ada contohnya ya, bisa dilihat sendiri contohnya. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah abstract noun and concrete noun. Abstrak itu pasti nggak jelas ya, nggak kelihatan. Kalau concrete itu jelas, itu bisa dilihat, diraba, diterawang, disentuh dan lain sebagainya, itu pokoknya bisa kita rasakan. Nah, kalau abstract noun itu it is a noun that cannot be feel through our sense. Nah, jadi yang tidak bisa diamati atau dirasakan oleh panca indera kita ya. For example, love, hate, romance, feel, idea ya. Itu termasuk abstract noun, kata benda yang abstrak yang tidak bisa dilihat ya. Selanjutnya concrete noun merupakan kata benda, is a noun that could be seen, touched, etc. Jadi bisa diamati, bisa dilihat, dipegang, itu yang concrete. For example, book, computer, school, house, bread, people, and many things. This is the differences you can read alone ya. And this is the example. I think it is easy ya. And the last one is collective noun. Collective means noun that are in a group. Biasanya nounnya itu dalam sebuah kumpulan atau kelompok ya. For example, class, team. Nah, kelas itu kan ada banyak ya, di dalamnya ada banyak orang. Tim juga terdiri dari beberapa orang. Itu juga termasuk noun itu, tapi jenisnya collective noun. Lalu ada bucket, ada pair ya, sepasang, sebuket bunga. Nah, example-nya ini example-nya. Okay, I think that's all for today. I hope that you enjoy today's lessons, and please if you have any questions, you can send me a message through WhatsApp, or maybe you can comment on this channel ya, on this video. Okay, I hope that you are always in a healthy conditions. Be careful in your way, and also keep your mind healthy and your body healthy. Karena ada pepatah katanya di dalam tubuh yang sehat itu ada pikiran yang sehat, atau pikiran yang sehat itu terdapat dalam tubuh yang sehat. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, bye bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.